Dalam lanjutan grup A Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan rival abadi mereka, Timnas Malaysia U23, dalam sebuah duel yang menjanjikan drama. Meskipun papan skor menunjukkan angka 0-0 di akhir laga, pertandingan tersebut jauh dari kata hambar. Sebaliknya, penonton disuguhkan intensitas tinggi dan jual beli serangan yang tak henti-hentinya. Hasil imbang ini pada akhirnya memastikan Timnas Indonesia U23 melaju gagah ke babak semifinal sebagai juara grup, mengukir satu lagi capaian penting dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Sementara nasib pahit harus diterima Malaysia yang terpaksa mengakhiri kiprahnya di posisi ketiga. Sejak peluit babak pertama ditiup, Timnas Indonesia U23 di bawah arahan pelatih Gerald Vandenberg langsung mengambil inisiatif. Dominasi penguasaan bola menjadi ciri khas, dengan serangan-serangan yang terus dilancarkan ke jantung pertahanan Malaysia. Namun, Harimau Malaya Muda menunjukkan kedisiplinan taktis yang luar biasa. Mereka memilih pendekatan pragmatis, dengan lini pertahanan yang sangat dalam dan mengandalkan serangan balik cepat untuk sesekali mengancam gawang Indonesia. Meskipun tempo permainan di awal babak pertama terasa lambat, intensitas laga perlahan meningkat. Benturan fisik dan tackle-tackle keras menjadi pemandangan umum, mencerminkan rivalitas klasik kedua tim. Hingga jeda turun minum, skor kacamata tetap bertahan. Memasuki babak kedua, dinamika permainan tak banyak berubah. Indonesia tetap memegang kendali bola, sementara Malaysia terus mengandalkan kecepatan dalam transisi menyerang. Momen paling mengancam terjadi pada menit ke-58 ketika Izwan Yuslan dari Malaysia mendapatkan peluang emas. Namun, kesigapan kiper Cahya Supriyadi berhasil menggagalkan kesempatan tersebut dengan penyelamatan krusial. Melihat kebuntuan di lini serang, Gerald Vandenberg pun melakukan sejumlah pergantian pemain. Dominikus Dion, Ahmad Maulana, dan Hoki Caraka dimasukkan untuk menambah daya gedor Garuda Muda. Kehadiran mereka memang sempat meningkatkan tekanan. Namun pertahanan Malaysia tampil solid dan sulit ditembus. Intensitas pertandingan di paruh kedua semakin memuncak, dengan kedua tim saling bertukar serangan. Namun, meskipun berulang kali mencoba, tidak ada tim yang berhasil menciptakan peluang emas yang benar-benar bersih. Hingga akhir pertandingan, skor 0-0 tetap tak berubah. Hasil imbang ini sudah cukup bagi Timnas Indonesia U23 untuk mengunci posisi sebagai juara grup A dan mengamankan satu tempat di babak semifinal. Sementara itu, bagi Timnas Malaysia U23, hasil ini berarti mereka harus puas di posisi ketiga dan tersingkir dari turnamen Piala AFF U23 2025. Analisis Vandenberg, Garuda Muda tidak bisa cetak gol. Meskipun sukses besar mengamankan posisi juara grup A Piala AFF U23 2025 dan melangkah gagah ke babak semifinal, hasil imbang tanpa gol, 0-0, melawan rival abadi, Malaysia U23, di laga terakhir fase grup rupanya menyisakan ganjalan. Pertandingan yang diwarnai tensi tinggi itu, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas lini serang Timnas Indonesia U23. Tak butuh waktu lama, pelatih Gerald Vandenberg pun angkat bicara, memberikan analisis mendalam tentang penyebab utama di balik kesulitan timnya dalam membobol gawang lawan. Menurut Vandenberg, akar permasalahan yang membuat Garuda Muda kesulitan membongkar tembok pertahanan kokoh Malaysia adalah melemahnya sektor lini tengah tim. Ia secara khusus menyoroti absennya Arhan Fikri, gelandang andalan dari Arema FC. Arhan, yang selama ini dikenal sebagai mesin penggerak serangan tim berkat visi dan kemampuannya mengatur tempo, terpaksa menepi dari lapangan hijau karena cedera. Meskipun posisinya telah diisi oleh Raihan Hanan, Vandenberg mengakui bahwa kemampuan Arhan untuk bergerak bebas di antara lini pertahanan lawan sangat dirindukan, terutama saat menghadapi skema permainan Malaysia U23 yang terkenal sangat rapat dan cenderung defensif. Kehilangan gelandang dinamis seperti Arhan jelas mempengaruhi kelancaran aliran bola ke depan.
Terlepas dari kebuntuan yang terjadi di sektor penyerangan, Vandenberg tidak ragu untuk menyatakan rasa syukurnya atas 1 poin yang berhasil diamankan dari pertandingan tersebut. Poin ini krusial untuk memastikan posisi puncak grup. Ia juga tak lupa melayangkan pujian setinggi langit untuk performa solid lini pertahanan tim yang dipimpin oleh Kadek Arel. Penampilan luar biasa barisan belakang mampu menjaga gawang dari kebobolan. Namun demikian, pelatih asal Belanda itu tetap jujur mengakui bahwa timnya masih memiliki kelemahan mencolok dalam penyelesaian akhir. Ironisnya, bahkan Jens Raven, yang sebelumnya mencetak rekor 6 gol sensasional ke gawang Brunei Darussalam U23, gagal menambah pundi-pundi golnya di laga krusial ini, menandakan bahwa tantangan efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah. Kini, tantangan terbesar selanjutnya bagi Vandenberg dan skuadnya adalah membenahi masalah efektivitas di lini depan, serta mengasah kembali ketajaman serangan mereka menjelang babak semifinal yang akan datang.